USG transvaginal adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi yang dilakukan melalui vagina atau kita masukkan alat ke dalam vagina. Tujuan atau fungsi dari USG transvaginal yaitu untuk melihat organ-organ panggul wanita ya. Jadi pada saat kita USG karena itu masuk dari transvaginal sehingga itu mempunyai keuntungan dibandingkan dengan USG dari perut. Kenapa? Karena pada saat kita memeriksa itu jarak antara alat USG-nya dengan organ yang kita ingin periksa itu jadi lebih dekat. Prosedur untuk melakukan USG transvaginal yaitu persiapan yang pertama sebaiknya buang air kecil dulu ya, supaya kandung kemihnya itu menjadi kosong. Setelah itu USG dilakukan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik, apa fungsi dari USG transvaginal atau bagaimana prosedurnya untuk USG transvaginal. Nah, seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. USG transvaginal adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi yang dilakukan melalui vagina atau kita masukkan alat ke dalam vagina. Nah, itu yang menjadi pembeda antara USG perut pada umumnya. Tujuan atau fungsi dari USG transvaginal yaitu untuk melihat organ-organ panggul wanita ya. Jadi pada saat kita USG karena itu masuk dari transvaginal sehingga itu mempunyai keuntungan dibandingkan dengan USG dari perut. Kenapa? Karena pada saat kita memeriksa itu jarak antara alat USG-nya dengan organ yang kita ingin periksa itu jadi lebih dekat. Contohnya misalnya kita memeriksa rahim. Nah, itu kan posisi langsung dekat sekali dari vagina ke rahim. Sehingga tujuannya untuk melihat supaya lebih jelas apakah rahimnya ini mempunyai kelainan. Misalnya di dinding rahim bagian dalamnya ada polip atau enggak. Atau apakah ada miom yang ukurannya kecil atau enggak di dalam rahimnya. Nah, itu juga sudah bisa dilihat dengan jelas melalui alat USG transvaginal. Prosedur untuk melakukan USG transvaginal yaitu persiapan yang pertama sebaiknya buang air kecil dulu ya, supaya kandung kemihnya itu menjadi kosong. Setelah itu USG dilakukan pada saat posisi telentang, jadi pahanya dibuka seperti pada saat mau melahirkan, posisi melahirkan. Yang penting adalah harus rileks sehingga pada saat alat USG-nya dimasukkan ke dalam vagina itu tidak menyebabkan rasa trauma atau rasa nyeri. Dan selama dilakukan pemeriksaan USG transvaginal yang penting adalah jangan dikempit ya, dan rileks aja. Jadi pemeriksaan itu tidak sakit, memang rasanya tidak nyaman. Jadi sebaiknya rileks aja supaya pemeriksaan itu menjadi lebih mudah. Efek samping yang mungkin ditimbulkan adalah rasa tidak nyaman pada saat pemeriksaan, bahkan setelah dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi untuk yang ingin dilakukan USG transvaginal sebaiknya jangan stres dulu dan dibuat senyaman dan serileks mungkin aja. Nah, USG transvaginal ini diperlukan untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan di area rongga panggulnya ya. Misalnya di organ panggulnya, di rahimnya, di indung telurnya, di saluran tubanya, dalam rahimnya. Atau misalnya untuk yang mau program hamil pun itu juga disarankan untuk dilakukan USG transvaginal. Karena tadi keuntungannya dengan USG transvaginal kita bisa melihat nih organ-organnya itu dengan lebih baik. Jadi kalau misalnya didapatkan ada kelainan sekecil apapun itu juga sudah bisa tuh terlihat dari USG transvaginal. Dan USG transvaginal ini hanya boleh dilakukan untuk mereka yang sudah pernah berhubungan seksual ya. Jadi untuk yang belum pernah berhubungan seksual tidak boleh untuk dilakukan USG transvaginal. Moms yang sudah hamil di trimester pertama itu bisa saja dilakukan USG transvaginal. Jadi kita untuk melihat nih apakah misalnya panjang dari mulut rahimnya atau serviksnya itu baik atau enggak. Karena kalau misalnya panjang dari serviksnya itu kurang, nah itu juga bisa menjadi faktor prediktor untuk terjadinya kehamilan
kehamilan prematur. Nah, atau misalnya untuk mendeteksi apakah kita lihat nih ada embrionya atau enggak, ada detak jantungnya atau tidak. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan USG transvaginal pada saat usia kehamilan yang memang masih di bawah 7 minggu atau 8 minggu. Itu memang kita bisa melihat lebih jelas dengan USG transvaginal. Tetapi untuk moms yang sedang hamil di trimester 1, itu nggak usah khawatir ya. Apabila moms tidak ingin melakukan USG transvaginal, bisa aja USG dari perut, ya itu juga boleh-boleh aja. Jadi tidak harus USG transvaginal itu untuk dilakukan pada saat trimester 1. Nah, apabila ingin mengecek apakah ada penyakit, misalnya penyakit-penyakit miom, kista, atau misalnya polip, itu semua bisa dideteksi dengan USG transvaginal ya. Jadi itu adalah keuntungan dari kita melakukan USG secara transvaginal. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.